Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Sitirah, mahasiswi PPG mata pelajaran guru kelas MI. BED 4 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi, dengan NIM 211251951. Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Abul Abbas NW Bukit Sari, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada kelas 4 dengan materi Pancasila sebagai nilai kehidupan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika usalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana datal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antan surana wa tabta alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfirana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Alfian, Anindya, Birli, Davita Niza, Hamjihan. Alhamdulillah ya, semua hadir hari ini. Silahkan kalian kondisikan tempat duduk kalian senyaman mungkin. Kalau masih ada sampah, silahkan diambil. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silahkan berdiri.
Garuda Pancasila, aku sepenuhmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ribang sapu, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Garuda Pancasila. Kita melakukan is breaking, tepuk janji fokus ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, ya bisa, saya paham. Ya silakan anak-anak duduk kembali. Masih ingatkah kalian pembelajaran sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Siapa yang tahu apa itu bergotong royong? Ya, Sophia. Ya. Terus yang kedua, siapa yang bisa memberikan contoh bergotong royong? Ya, Atsa. Ya. Nah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Coba yang pertama, apa dasar negara Republik Indonesia? Siapa yang bisa? Ya, Japira. Ya. Terus yang nomor 2, apa saja contoh tindakan terpuji di lingkungan sekitar kalian? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, Wapi. Ya, ada lagi yang lain bisa? Enggak? Nah, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa saja manfaat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Nija. Bertanggung jawab. Ada yang lain? Ayo. Ya. Bersikap adil. Ya, kita beri tepuk salut untuk teman-teman yang udah menjawab tadi ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Ya. Dari jawaban kalian tadi, sesuai dengan materi kita hari ini yaitu Pancasila sebagai nilai kehidupan. Dengan tujuan pembelajaran, kita baca sama-sama ya. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi contoh sila-sila Pancasila dalam kehidupan. Yang kedua, menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila di lingkungan sekolah dan rumah. Di sini Bu mempunyai video pembelajaran. Silahkan kalian simak dengan baik. Bisa dilihat suara gininya, gambarnya bisa dilihat? Suaranya bisa didengar? Ya, silakan perhatikan. Sudah hafal semua kan? Ada yang tahu Garuda Pancasila itu apa ya? Burung Garuda Pancasila itu lambang negara kita, Bu. Wah, terus sekali ya. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Setiap sila memiliki nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam sehari-hari. Selain itu, tanggal negara Indonesia seluruh daerah juga memiliki filosofi yang dalam, termasuk simbolisme dan guru pada tubuhnya. Pancasila adalah bangsa dan sila.
Sila yang artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah lima dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung adalah nama negara kita. Pada bagian tengah negara dapat Islam dengan sila Pancasila. Anak-anak, apakah kalian tahu dalam burung Pancasila itu memiliki arti sendiri, Pak? Emang apa ibu arti dari nama Garuda Pancasila? Sebelum ibu membahas arti dari tiap-tiap kata Garuda Pancasila, mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Sila pertama mengajarkan kita mengaku keberadaan Tuhan dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Contoh pengamalan sila pertama adalah kita tidak boleh menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain, tidak mengganggu atau melarang orang lain untuk beribadah dan menghargai perayaan dari agama yang berbeda. yang lain adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk selalu menghargai. Ya, setelah kalian menonton video tadi, nah di sini ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan video tadi. Pertanyaan yang pertama, apa saja simbol sila dalam Pancasila? Siapa yang bisa jawab? Ya, Anin. Ya. Untuk soal yang nomor 2, buatlah satu contoh penerapan dari sila pertama dalam Pancasila. Siapa yang bisa buat contoh? Ya, Sophia. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi, Pancasila adalah fondasi yang menjaga keharmonisan bangsa Indonesia yang beragam. Setiap simbol dalam present Garuda Pancasila memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, di sini ada gambar burung Garuda. Gambar burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Warna burung Garuda berwarna apa? Kuning keemasan ya. Di dalam dada burung Garuda terdapat perisai yang bersimbolkan sila Pancasila. Terus di kaki burung Garuda mencengkram pita putih yang bertulisan apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu jelaskan dari simbol-simbol Pancasila. Simbol yang pertama yaitu bintang. Bunyi silanya? Ya, simbol yang kedua rantai, bunyi silanya? Ya, simbol ketiga pohon beringin, bunyi silanya? Dan yang keempat kepala banteng, bunyi silanya? Hikmah, kebijaksanaan, dan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu padi dan kapas. Bunyi silanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, dari kelima simbol itu bisa kita terapkan, baik itu di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah atau masyarakat. Ya, contoh penerapan sila pertama di sekolah yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kalau di rumah menghargai anggota keluarga yang sedang beribadah.
Pengamalan sila kedua di sekolah yaitu menolong teman yang jatuh atau meminjamkan alat tulis kepada temannya. Terus contoh di rumah membantu orang tua mengerjakan tugas rumah. Simbol sila ketiga, contoh penerapan di sekolah, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, yang di rumah menjaga kerukunan dengan kakak dan adik. Terus sila keempat, pengamalannya di sekolah, pemilihan ketua kelas secara demokrasi. Dan yang di rumah berdiskusi menentukan tujuan liburan. Ya. Terus contoh sila kelima di sekolah, antre dengan tertib di kantin. Kalau di rumah berbagi makanan secara Nah, sekarang kalian ibu akan kasih tugas kelompok. Ya. Minggu lalu ibu sudah bagikan kelompoknya. Silahkan cari kelompok masing-masing. Nah, sudah kan? Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD yang kalian kerjakan nanti. Kalian kerjakan dengan bersama-sama ya. Ibu beri waktu 15 menit. Silahkan kerjakan. Kalau yang tidak mengerti silahkan ditanyakan ya. Lah, dengar. Kelompok 1, langsung tulis kelompok 1. Itu kan tarik garis ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan masing-masing kelompok untuk maju perwakilan ya. Perwakilan satu kelompok satu maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Kelompok mana yang siap pertama? Ya, silakan kelompok 2. Di sini biar. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila yang terkandung dalam menyelesaikan masalah adalah penerapan sila keempat. Manfaat musyawarah adalah: pertama, keputusan lebih demokrasi. Kedua, semua suara anggota kelas didengar. Ketiga, meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab siswa. Keempat, menghindari konflik dan kesalahan pahaman. 5. Hasil keputusan lebih diterima semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan pada temannya. Terus selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Ya, kelompok 1, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, langsung aja. Simbol sila. 1. Bintang. Contoh perilaku dalam kehidupan: menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya. 2. Simbol sila. Rantai. Contoh perilaku dalam kehidupan: membantu korban bencana alam atau teman yang jatuh. Simbol sila ketiga. Pohon beringin. Contoh perilaku dalam kehidupan: menjaga kerukunan meski memiliki perbedaan suku dan ras.
Simbol sila keempat, kepala banteng. Contoh perilaku dalam kehidupan, mengikuti musyawarah pemilihan ketua kelas dengan tertib. Simbol sila kelima, padi dan kapas. Contoh perilaku dalam kehidupan, menghargai hasil karya teman dan tidak pilih kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, kita beri tepuk tangan ya. Silakan selanjutnya kelompok ketiga. Langsung aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Keraskan suara. Satu, keputusan hadir demokrasi. Dua, suara rakyat didengar. Meningkatkan partisipasi dan kebebasan siswa. Menghindari konflik dan kesalahpahaman. Lima, hasil keputusan ikuti dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Ya, kita beri tepuk salut ya untuk Birli, Anin dan Sophia ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Silahkan kalian keluarkan selembar kertas untuk menjawab soal-soal berikut. Silahkan dikerjakan masing-masing ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, sini dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Udah. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini?
Silakan Kansa. Kesimpulan materi hari ini adalah Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Ada 5 simbol yang terdapat pada perisai burung Garuda, yaitu sila pertama simbolnya bintang, sila kedua simbolnya rantai, sila ketiga simbolnya pohon beringin, sila keempat simbolnya kepala banteng, sila kelima simbolnya kaki dan kapas. Ya, Ibu tambahkan ya dari kesimpulan Kansa tadi. Jadi penerapan dari kelima simbol itu yaitu simbol yang pertama yaitu tentang ketuhanan. Jadi kita harus menjalankan ibadah kita sesuai dengan keyakinan kita dan kita juga saling menghargai antar umat beragama. Simbol sila kedua yaitu saling menolong. Jadi kita harus saling menolong kepada sesama. Simbol sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, cinta tanah air. Kita harus mencintai tanah air kita dengan menggunakan produk Indonesia. Sila yang keempat yaitu bermusyawarah. Jadi kita bermusyawarah setiap mengambil keputusan. Dan sila yang kelima yaitu berbuat adil atau melakukan kegiatan dengan tertib, misalnya membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Jadi pentingnya kita untuk mengamalkan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Mungkin hanya itu kesimpulan dari ini. Untuk tugas pertemuan berikutnya, silakan kalian buat satu contoh penerapan nilai Pancasila sila kedua yang akan kalian laksanakan di rumah kalian masing-masing. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.